Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu mencerdaskan generasi Z bersama dengan Mem Hensi Nurhayati. Oke Mem, kita lanjutkan lagi ya Mem ya. Oke. Tadi sempat sampai dikasih uang Betul. untuk potong rambut. Itu sering terjadi Mem? Sering, iya. Itu alasan doang atau gimana Mem? Kalau saya lihat ya, karena waktu sebelum ditegur, saya panggil dulu gitu ya. Kenapa nggak motong rambut? Alasannya, saya nggak punya uang. Sekarang Mem kasih uang ya, besok dipotong. Oh iya Mem, terima kasih banget Mem. Nah, seperti itu dia. Terus dipotong besoknya Mem? Iya, alhamdulillah dipotong. Jadi memang benar-benar generasi Z ini tidak mau dikerasin. Benar-benar ini jadi dilema etika kita sebagai guru. Itu pernah nggak tapi Mem mencoba kayak sebelum sekarang kan mungkin udah lebih paham gimana cara mendidiknya, sebelum itu kayak Mem masih menerapkan cara lama dan ternyata bentrok nih, pernah nggak Mem? Pernah. Gimana Sebelum ceritanya? dapat ilmu CGP ya, ilmu guru penggerak ini, saya kan lebih ke segala sesuatu kalau anak salah itu punishment ya, benar dilakukan ya, menghukum anak itu ada yang push up gitu kan kalau mereka telat gitu. Kalau nggak bisa mereka harus berdiri di depan. Pernah saya lakukan sistem kolonial. Tapi ternyata setelah dapat ilmu dari guru penggerak ini, salah selama ini yang saya lakukan. Karena selama ini kan pendidikan yang di zaman saya itu kan seperti itu. Iya, malah lebih parah betul. lagi ya Mem. Kita dipukul sampai ke kaki gitu kan. Borotan tuh biasanya. Iya, bawa mistar panjang itu Iya. kan, kalau nggak hafal kalian, nggak hafal apa gitu. Terus pas coba bentrok ternyata Mem ya? Iya betul. Ngelawan atau gimana Mem? Ngelawan, Lawannya kayak gimana tuh Mem? ngelawannya ya sampai mereka berkata-kata yang tidak bagus gitu kan. Sampai kayak gitu? Iya, Ke guru Mem? betul. Berarti Sampai segitu. berita-berita di luar sana itu yang ada bertebaran di medsos itu di Bengkulu juga terjadi berarti ya Mem ya? Jadi ya. Sampai kayak ngelawan guru, Iya. kepala gurunya dilempar, sampai ada terjadi kebutaan juga. Itu sebenarnya miris juga kita melihat dunia pendidikan sekarang seperti itu. Kalau di tempat Mem mengajar pernah terjadi yang seperti itu Mem? Yang pernah terjadi itu pada saat ada kesiswaan ya, itu sebelum saya mengelus kepala, bukan kesiswaan tuh waktu itu kepala sekolah. Karena dia panjang, rambutnya panjang, dielusnya, besok potong ya ini rambutnya. Dia nggak terima, nggak boleh megang kepala ini sampai dia nunjuk-nunjuk beneran. Cowok cewek Mem? Cowok itu, bapak saya aja nggak pernah megang kepala saya katanya kan. Wow. Kok seperti itu? Nah ada yang guru yang nimpalin, karena kamu ayahnya jauh katanya kan, bapak kepala sekolah kan sayang sama kamu, makanya dielusnya, anggap kamu itu anaknya sendiri katanya. Tapi nggak terima, benar nggak terima. Bener nolak banget gitu ya Mem? Iya, sampai dia panggil datunya ke sekolah. Akhirnya di situ debat lagi, besar lagi sampai tepuk meja gitu. Sampai segitunya kalau di menangani generasi Z ini. Biasa sekali ya Mem. Tapi kalau dilembutin gitu kan Mem, apakah enggak jadi tambah ngelunjak gitu loh Mem? Enggak ya Mem? Enggak juga sih. Enggak ya? Karena ya zamannya anak sih Tari. Anak itu kan perlu kelembutan. Nah, siapa tahu kan anak tuh memang tidak punya sentuhan dari rumah. Kita sebagai guru, ayo dielus memang pundaknya ini biar mereka ada orang menyayangi. Karena kebutuhan anak ini kan banyak, ada yang ingin disenangkan, ada yang kebutuhan berkuasa gitu kan, beda banyak sekali sih kebutuhan anak ini. Berarti cara mendidik zaman ini lebih ke membutuhkan pendekatan emosional gitu ya Mem ya? Betul. Nah, sebagai tenaga pengajar, pendidik nih Mem, apakah ada pembekalan Mem untuk menghadapi generasi Z ini Mem? Ada. Apa tuh Mem? Itu guru penggerak. Nah, apa itu Mem? Guru penggerak ini dari kementerian, programnya di kementerian. Kita diajar itu kalau dulu angkatan 1 sampai angkatan 3 itu 9 bulan. Kita diajari bagaimana sih mendidik anak untuk menyiapkan anak di generasi emas. Gitu. Nah, kalau di zaman Mem di angkatan 5 itu udah 6 bulan. 6 bulan Iya. pelatihannya.
Di CGP ini banyak sekali manfaatnya. Kenapa? Guru penggerak ini adalah harapan untuk merubah pola pemikiran guru yang dulu zaman kolonial masuk ke zaman Z, nah gitu. Jadi kami diajarin benar bagaimana menerapkan memerdekakan anak, kemudian bagaimana melakukan penilaian yang memerdekakan anak, sampai pembelajaran yang memang berbeda. Ada anak berkebutuhan khusus, ada anak yang tidak berkebutuhan khusus, ada dipelajari di situ. Jadi dikelompokkan gitu, Mem? Nggak dikelompokkan. Anak-anaknya di apa ya? Pola-polanya berbeda-beda gitu. Iya, menghadapnya. dengan cara diagnosis awal tadi. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran itu kan kita ada diagnosis awal namanya, untuk memetakan kebutuhan anak. Ini profil belajar anak ini seperti ini profilnya seperti ini. Jadi kita petahkan. Jadi di guru penggerak itu banyak sekali ilmu. Jadi rugi banget kita tidak mau mengikuti guru penggerak itu. Karena disitulah ilmu yang menyiapkan diri kita sebagai seorang pendidik untuk bisa mampu mendidik generasi Z sekarang. Karena memang apa ya, Mem ya, harus pembekalannya harus cukup banyak juga ya, Mem ya. Mulai dari kesabaran ya pastinya, putar lagi pola pikirnya gimana ya, Mem, biar sesuai gitu. Nah, kalau yang melakukan diagnosis awal, dipetakan dan lain-lain tuh gimana, Mem? Itu gurunya sendiri atau ada semacam diskusi gitu? Pertama gurunya sendiri. Kalau kami gurunya sendiri dulu. Di sebelum pertemuan awal tuh kita petahkan dulu anak. Kita lakukan rubrik, ada rubriknya ya, anak ini profilnya di mana. Nah, kemudian setelah itu kita refleksikan dengan guru lain. Oh, kamu kesulitan di kelas itu apa aja, siapa aja itu. Jadi kan dari situ tahu kita, oh anak ini profilnya di sini belajarnya. Ada yang visual, ada yang tidak. Ada yang berkebutuhan khusus, bagaimana cara kita menanganinya. Nah, itu yang didapat di diagnosis awal. Itu jadi di CGP juga kita belajar menstabilkan emosi kita loh. Ada pembelajarannya, namanya KSE. KSE apa tuh, Mem? Sosial emosi. Jadi sebelum ngajar itu kita memang diajarkan gimana ya, tarik napas 3 kali itu, gunakan teknik stop dulu. Jadi jangan sampai ada masalah di luar kita bawa ke kelas. Nah gitu. ya, akhirnya kita guru-guru cewek nih, Mem, biasanya bad moodan. Iya, Kena tuh muridnya. betul. Ada yang ngambek kan? Iya. Nah, kalau kita udah ngambek sekali, kita udah tahu, oh ini gurunya ngambek, besok nggak mau lagi dia masuk. Iya, besok dikerjain. Biasanya Betul. Itu kalau pelatihan ini, Mem, selama 6 bulan ya, Mem? Iya, betul. Itu rutin, maksudnya 6 bulan berturut-turut gitu? Betul, 6 bulan setiap hari kita dikasih tugas di LMS itu. Kita kemudian ada loka karyanya. Itu kita berlatih, benar-benar berlatih jadi guru seutuhnya di situ. Itu menguras waktu. Iya, menguras waktu, juga. tenaga, betul. Nah, penyesuaiannya, Mem, maksudnya awal-awal, mungkin boleh diceritain nggak, Mem? Awal-awal, Mem, dari generasi sebelumnya masuk ke Gen Z, itu tuh perubahannya seperti apa yang Mem rasakan gitu, Mem? Waktu awal pertama kali Mem menerapkan, oh ini loh, gitu. Dampak yang langsung dirasakan itu yang kayak gimana? Setelah saya dapat ilmu CGP, masih di CGP itu ya, belum di GP. Oh, dia ada lanjut gitu ya? Iya, dia tuh kan ada CGP, calon guru penggerak selama 6 Iya. bulan. Nanti kan 6 bulan tuh kita kasih materi-materi, kemudian udah lulus, udah jadi GP gitu kan. Gitu. Nah, setelah di CGP itu, setelah dapat ilmu langsung diterapkan. Saya terapkan seperti ini. Kalau dulu saya tuh nggak pernah ada ice breaking, Iya. itu kan. Kali langsung masuk, Belajar. anak-anak tegang seperti ini kan wajibnya. Kemudian langsung absen, ngomel-ngomel, belajar. Kita benar-benar jadi center anak. Iya. Nah, sekarang tidak lagi kita center, anak-anak lah yang jadi. Berbeda tuh, Mem? Berbeda. Memang bedanya di sini dari ketika kita melakukan ice breaking, anak-anak lebih semangat lagi belajar. Oh gitu. Jadi Anak-anak setiap semangat. masuk ice breaking dulu. Mem? Iya, setelah masuk, setelah lelah mereka belajar, kita ajak lagi, kita bangkitkan lagi nafsu mereka untuk belajar. Akhirnya lagi kita ajak lagi. Jadi memang benar-benar anak-anak tuh kita merdekakan di situ. Oke, luar biasa sekali, Mem. Mem, kita jeda sebentar ya, Mem, nanti kita lanjutkan lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi.